Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Orang yang dijamin masuk neraka, Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Bagian keempat. Abu Jahal terjebak dalam kebingungan yang sangat buruk dari apa yang dia lihat. Dia berusaha membendung badai kekalahan yang menenggelamkan kaumnya. Maka dia berdiri sambil berteriak dalam keadaan geram dan sombong. Demi Lata dan Uzza, kami tidak akan kembali hingga kami mengikat Muhammad beserta para sahabatnya dengan tali. Dan janganlah seorang dari kalian merasa iba hanya dengan membunuh satu orang dari mereka. Berilah mereka pelajaran yang sebenarnya, hingga mereka tahu akibat perbuatan mereka menyelisihi agama kalian dan membenci apa yang disembah oleh nenek moyang mereka. Lenyaplah teriakan itu di telan lembah Badr. Hanya saja penentangan dan kesengsaraannya menggambarkan kesombongan dan kecongkakan paling keji hingga nafas yang terakhir. Karena itu, dia berpegang membabi buta, membabat apa yang di depannya. Kemudian dia terjun ke dalam kecamuk perang seraya berkata, "Apa yang dilakukan oleh peperangan yang sengit ini terhadapku? Aku ibarat anak 2 tahun yang baru keluar giginya. Seperti inilah ibuku melahirkanku." Kaum musyrikin mengelilingi si jahat Abu Jahal seraya berkata, "Abul Hakam tidak bisa mengatasi keadaan." Mereka mengelilinginya hingga persis di tengah-tengah bagaikan pepohonan yang mengelilingi hutan. Padahal, alangkah cepatnya hutan itu lenyap seperti batang kurma yang lapuk. Dan terkaparlah Abu Jahal pingsan. Nafasnya terengah-engah karena tusukan panah para pahlawan serta pedang-pedang mereka yang menebasnya. Kematian menunggu untuk meminum darahnya dengan perantara tangan 2 orang anak kecil dari Ansor, juga tangan orang-orang lemah yang merasakan seburuk-buruk penyiksaan dari Abu Jahal di Mekah. Inilah Fir'aunnya umat ini. Tatkala peperangan telah reda, kaum musyrikin lari dengan kekalahan. Kaum muslimin bergembira dengan apa yang dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka berupa kemenangan ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang mau memperlihatkan kepada kami apa yang diperbuat Abu Jahal?" Maka Ibnu Mas'ud bergegas pergi. Lalu dia mendapati Abu Jahal telah dipukuli oleh 2 putra Afra, Muawidh dan Mu'adh, hingga ia menjadi dingin. Ibnu Mas'ud mengambil jenggotnya seraya berkata, "Engkau Abu Jahal?" Dia berkata, "Giliran siapa hari ini?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Allah dan Rasulnya. Bukankah Allah telah menghinakanmu, wahai musuh Allah?" Abu Jahal berkata, "Apakah ada yang lebih hebat dari lelaki yang dibunuh kaumnya?" Maka Abdullah membunuhnya. Kemudian dia mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Aku telah membunuhnya." Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, yang tiada ilah yang berhak disembah selain Dia." Beliau pun mengulang-ulang kalimat ini 3 kali. Kemudian beliau bersabda, "Allahu Akbar, segala puji bagi Allah. Maha benar janjinya, menolong hambanya, dan memporak-porandakan pasukan. Pergi dan perlihatkan kepadaku." Maka kami bergegas pergi. Lantas kuperlihatkan kepada beliau. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inilah Fir'aunnya umat ini." Hikmah yang amat baik. Allah telah menghendaki agar tidak mematikan Abu Jahal seketika. Allah menjadikannya terkapar dalam keadaan sadar dan paham, agar memperlihatkan pada kedua matanya apa yang membuat dia sampai ke derajat yang hina dan rendah, serta dipecundangi oleh orang yang dahulu ditindas dan dipecundangi oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berdiri di atas dada Abu Jahal, menginjaknya dengan kedua kakinya serta menjambak janggutnya. Sebagai bentuk penghinaan, menghajarnya dengan pukulan hingga sekuat tenaganya. Dia bersungguh-sungguh dalam membangkitkan amarah Abu Jahal, seraya mengabarkan bahwa kemenangan telah ditetapkan untuk pihak Islam. Dan kekalahan serta aib juga kehinaan telah ditulis untuk orang yang berpihak kepada kaum musyrikin. Musuh yang dijelaskan dengan nas Al-Quran. Abu Jahal, semoga dilaknat Allah, semenjak kedatangan Islam merupakan orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikatnya, Rasulnya, dan kaum muslimin. Dia dikenal sebagai orang yang paling benci dan musuh paling buruk bagi Nabi yang mulia.
Hal ini menjadi bukti kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang yang berdosa. Quran Surat Al-Furqan ayat 31. Dengan demikian, orang yang berdosa lagi jelek ini berhak mendapat neraka sebagai balasan baginya dan orang yang semisalnya. Karena dia orang yang tercela kepribadiannya, buruk gangguannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Referensi menyebutkan, sebagaimana kami jelaskan sebelumnya, bahwa ia orang berdosa, pembunuh Sumayyah Ummu Ammar radhiyallahu anha. Dialah pemilik tangan pengecut yang mematahkan anting-anting dari telinga Asma binti As-Siddiq radhiyallahu anha. Tindakan ini menjadikan tercemar dari segi kejantanannya di tengah kaumnya dan dalam sejarah. Di antara sifat menjijikkan yang membuat Abu Jahal layak dinobatkan menjadi musuh bebuyutan dari musuh-musuh yang ada adalah dia orang kafir paling keras kepala, paling menentang, dengki dengan kedengkian yang mencapai batas durhaka, kepribadian yang jelek, hati yang membatu, kasar, dengki, memusuhi Islam dan kaum muslimin, menodai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya dari Bani Abdi Manaf. Semenjak Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih mereka sebagai pohon yang baik untuk tumbuhnya junjungan dan kekasih kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari asal mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya untuk mengemban risalahnya. Dan diriwayatkan bahwa Abu Jahal, semoga dilaknat Allah, pernah berkata mengenai Nabi, "Demi Allah, sesungguhnya aku tahu bahwa dia Nabi. Akan tetapi, sejak kapan kita tunduk mengikuti Abdi Manaf? Kelak, kami akan memanggil malaikat Zabaniyah." Quran Surat Al-Alaq ayat 18. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ayat-ayat yang diturunkan berkenaan dengan Abu Jahal sebanyak 84 ayat. Ayat-ayat ini merupakan peringatan dan ancaman bagi Abu Jahal berupa neraka. Ialah seburuk-buruk tempat kembali dan telah kita lalui sebagian ayat di lembaran yang telah lalu. Berbagai referensi dan tafsir telah sepakat, buku kontemporer dan sejarah Nabi, kitab Asbabun Nuzul, yakni sebab-sebab turunnya ayat, sejarah secara umum dan fikih dan yang lainnya, semuanya menyebutkan Abu Jahal mendapat vonis masuk neraka berdasarkan Al-Quranul Karim dan Al-Hadis yang mulia. Dan beragam riwayat yang terpercaya menyebutkan kabar-kabar tersebut. Kami hanya penyambung lidah dalam salah satu riwayat yang memberitakan Abu Jahal akan disiksa di kerak neraka yang paling bawah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat. Lantas datanglah Abu Jahal seraya berkata, "Bukankah engkau telah kucegah dari melakukan hal ini?" Kemudian Nabi menggertak, menghardik, dan mengata-ngatai dengan keras serta mengancamnya. Abu Jahal berkata, "Sesungguhnya engkau mengetahui, tidak ada yang lebih banyak pengikutnya dariku." Dalam riwayat yang lain, "Akankah engkau menakut-nakutiku? Padahal akulah orang yang paling banyak pengikut di lembah ini." Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika mengerjakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang, yaitu Muhammad, itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Ketahuilah, sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka, biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak, kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, yakni malaikat yang menyiksa orang-orang berdosa di dalam neraka. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah, dan dekatkanlah dirimu kepada Rabbmu. Quran Surat Al-Alaq ayat 9 hingga 19. Yang dimaksud dengan orang yang hendak melarang itu ialah Abu Jahal. Yang dilarang itu ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Akan tetapi usaha ini tidak berhasil karena Abu Jahal melihat sesuatu yang menakutkannya. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, disampaikan oleh seorang tentang berita itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kalau Abu Jahal berbuat demikian, pasti dia akan dibinasakan oleh malaikat." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Sekiranya dia menyeru golongannya, niscaya
malaikat akan menyiksanya saat itu juga. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan bahwa Abu Jahal, semoga dilaknat Allah, termasuk penghuni neraka. Dari Asy-Sya'bi rahimahullah, bahwasanya seseorang berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya aku melewati Badar, lantas aku melihat seseorang keluar, muncul dari bumi. Kemudian dia dipukul oleh orang lain dengan cambuk atau tongkat besi, yang dipukulkan ke kepalanya hingga dia menghilang di telan bumi. Kemudian dia keluar lagi dan dipukul seperti semula, dan hal ini berulang-ulang." Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah Abu Jahal bin Hisham, diazab hingga hari kiamat." Demikianlah Abu Jahal, semoga dilaknat Allah, berhak mendapat gelar paling buruk dalam Islam, yang diungkapkan kaum muslimin disebabkan banyak gangguan yang mereka terima, serta kejelekan hal yang dirasakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, buruknya perkataan, juga buruknya gangguan. Dan inilah hasil buah tangannya, ia menjadi penghuni neraka. Itulah Abu Jahal, dan itulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang dikehendakinya pasti terjadi tanpa penghalang. Alangkah tepatnya perkataan, "Wahai orang yang berpaling dari kami, karena sikapmu yang berpaling, jika kami menghendaki, niscaya kami jadikan setiap yang ada padamu kembali kepada kami." Demikian, wallahu a'lam.